Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin memaparkan tentang lingkungan hidup yang bertemakan kawasan kumuh. Sebelum kita masuk kepada pembahasan tema, terlebih dahulu kami akan menyebutkan subtema yang akan dibahas beserta nama pembahasnya. Yang pertama, pengertian lingkungan kumuh atau definisi lingkungan kumuh oleh saya sendiri, Wisnu Mungdirin. Yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi lingkungan kumuh oleh Herliana Dwi Vertikasari. Yang ketiga, penanggulangan oleh Sarah Humairah. Yang keempat, dampak lingkungan kumuh oleh Yusdi Ahyu Pahma. Yang kelima, pro dan kontra mensterilkan lingkungan kumuh oleh Nur Hasanah. Dan yang terakhir, kesimpulan oleh Nur Khalilah. Baik, kita akan masuk kepada sub pertama, yakni definisi atau pengertian lingkungan kumuh itu sendiri. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang PKP, Permukiman Kumuh Perkotaan, permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni yang ditandai dengan ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat. Di samping itu di bawah adalah foto suasana permukiman kumuh bantaran Kali Ciliwung di kawasan Manggarai, Jakarta. Bisa kita perhatikan kondisi kepadatan bangunan dan ketidakteraturannya merujuk pada definisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang PKP tadi. Sehingga bisa kita sebut kawasan tersebut adalah kawasan kumuh. Kondisi relasi sosial dan kekerabatan relatif tinggi sebagai perwujudan keberadaan komunitasnya menurut Rindarjono tahun 2012. Biasanya memang pada kawasan tersebut tingkat kekeluargaan antar tetangga sangatlah erat dan sosialitas yang sangat tinggi, sehingga bahkan ketika ada pensterilan kawasan perkotaan, mereka berbondong-bondong menolak kegiatan tersebut karena sudah dalam kutip terlalu nyaman, sehingga mereka tidak mau dipindahkan. Nah, itu adalah aktivitas warga di kawasan Kampung Tembok Penjaringan, Muara Angke, Jakarta Utara. Kemudian, menurut Budi Harjo tahun 2011, karakteristik permukiman kumuh digambarkan dengan tingkat pendapatan dan tingkat pendidikan masyarakat penghuninya yang rendah. Banyak dari mereka bermindset, untuk apa sekolah? Lebih baik kerja agar bisa dapat uang untuk keperluan makan, karena sekolah hanya membuang-buang uang. Itu kata mereka. Ya, kondisi ekonomi yang sangat memprihatinkan, sehingga kecil kemungkinan untuk mengampu pendidikan tinggi bahkan dasar. Kemudian, permukiman kumuh atau slum merupakan kondisi permukiman dengan kualitas buruk dan tidak sehat, tempat perlindungan bagi kegiatan marginal serta sumber penyakit epidemik yang akhirnya akan menular ke wilayah perkotaan. Bisa kita lihat pada gambar, terdapat beberapa gambar yang kami dapatkan dari internet yang mendeskripsikan memang kawasan kumuh sangatlah tidak sehat. Sampah yang menumpuk di daratan maupun perairan menjadi sarang nyamuk Aedes aegypti, yakni nyamuk penyebab demam berdarah yang amat beresiko terhadap warga sekitar. Faktor-faktor yang mempengaruhi lingkungan kumuh.
Yang pertama, faktor urbanisasi. Yang kedua, faktor lahan perkotaan. Yang ketiga, faktor sarana dan prasarana. Dan yang keempat, ada faktor sosial dan ekonomi. Yang pertama, faktor urbanisasi. Kota yang mulai padat penduduk dengan penambahan penduduk tiap tahunnya melampaui penyediaan lapangan pekerjaan yang ada di daerah perkotaan, sehingga menambah masalah baru bagi kota. Tekanan ekonomi dan kepadatan penduduk yang tinggi bagi para penduduk yang urbanisasi dari desa memaksa para urbanisasi ini untuk tinggal di daerah pinggiran, sehingga akan terjadinya lingkungan yang kumuh dan menyebabkan banyaknya pemukiman liar di daerah pinggiran ini. Nah, berikut merupakan contoh faktor urbanisasi. Karena banyaknya yang datang dari desa ke kota untuk melakukan urbanisasi, tapi mereka tidak mempunyai tujuan kemana mereka akan melakukan pekerjaan dan melanjutkan kehidupan. Jadi mereka dengan sembarang membangun pemukiman liar yang membuat kota menjadi terlihat kumuh. Yang kedua ada faktor lahan perkotaan. Lahan di daerah perkotaan, semakin hari luas lahannya berkurang akibat pertumbuhan penduduk yang melonjak drastis dari tahun ke tahun. Ini merupakan permasalahan yang dihadapi di daerah perkotaan, sehingga masalah perumahan di daerah perkotaan merupakan masalah serius yang dihadapi daerah perkotaan. Permasalahan perumahan sering disebabkan karena ketidakseimbangan antara penyedia unit rumah bagi orang yang berekonomi lemah dan kaum yang tergolong ekonomi mampu di daerah perkotaan. Sehingga banyak masyarakat berekonomi lemah hanya mampu tinggal di unit-unit hunian di pemukiman yang tidak layak. Jadi, karena mereka tidak mampu untuk membeli unit perumahan, karena faktor ekonomi, mereka membangun hunian yang tidak layak di sekitar lahan-lahan perkotaan, seperti pinggiran rel, pinggiran sungai, seperti itu. Lalu yang ketiga ada faktor sarana dan prasarana. Kondisi sarana dan prasarana dasar di pemukiman seperti air bersih, jalan, drainase, jaringan sanitasi, listrik, ruang terbuka hijau, dan pasar tidak memenuhi standar dan tidak memadai sehingga menyebabkan pemukiman tersebut bisa menjadi kumuh. Nah, berikut contoh kurangnya air bersih ya. Karena di daerah pemukiman yang kurang layak, kurangnya air bersih, jadi warga melakukan aktivitas yang menggunakan air di sungai, sehingga sungainya pun menjadi tercemar seperti mencuci. Itu kan sabunnya dan sampah-sampah sabunnya dibuang langsung ke sungai. Jadi dapat menyebabkan sungai tercemar dan menjadi kumuh juga karena banyaknya sampah-sampah. Lalu yang kedua ada drainase. Drainase itu pembuangan massa air secara alami atau buatan dari permukaan atau bawah permukaan dari suatu tempat, atau kita bisa menyebutnya dengan saluran air ya. Nah, yang kita ketahui di daerah pemukiman yang tidak layak itu saluran air itu sangat jarang ditemukan. Mereka lebih sering kayak langsung buang ke jalan seperti itu. Lalu yang kedua ada jaringan sanitasi. Jaringan sanitasi ini tempat pembuangan air limbah dari drainase. Jadi kalau drainase merupakan pembuangan limbah yang harus dimiliki setiap unit rumah. Saluran air yang harus dimiliki setiap rumah. Nah, kalau sanitasi ini merupakan tempat pembuangan dari drainase seperti sungai, seperti itu. Nah, karena mereka nggak punya drainase tersendiri, mereka langsung ke sungai tanpa adanya penyaringan. Jadi sampah rumah tangga, sampah yang berbau kimia, mereka langsung masuk ke jaringan sanitasi seperti sungai ya. Lalu yang ketiga ada listrik. Karena tidak adanya perizinan ketika membangun rumah, kebanyakan dari pemukiman yang tidak layak ini menggunakan listrik secara ilegal. Jadi tidak sedikit yang mengalami konsleting listrik yang menyebabkan kebakaran. Jadi kebanyakan dari mereka kan rumah pemukiman yang tidak layak itu tidak adanya jarak antara rumah satu dan rumah lainnya. Sehingga ketika terjadinya konsleting listrik atau banyak juga terjadinya yang kebakaran karena adanya konsleting pendek arus listrik itu, mereka jadi kebakaran karena mereka rumahnya tidak berspasi dan tidak berjarak seperti itu, mereka jadi gampang terbakar, jadi mudah terbakar. Lalu minimnya ruang terbuka. Kita bisa lihat ya dari gambar di sini, minimnya ruang terbuka.
terlalu banyaknya padat penduduk sehingga mereka lupa untuk menanam atau untuk melakukan penghijauan. Padahal penghijauan itu sendiri sangat berguna untuk mereka sendiri ya, untuk penyerapan, untuk mengurangi banjir dan sebagainya. Tapi mereka tidak memikirkan hal itu karena menurut mereka spasi yang ada daripada untuk pohon lebih baik dibangun rumah kembali. Lalu ada pasar yang kurang layak. Pasar yang jauh dari kata layak juga mempengaruhi suatu lingkungan. Padahal pemerintah sudah menyediakan ruko yang siap digunakan, tetapi pedagang lebih memilih berjualan di pinggir jalan yang tak sedikit dari mereka menutupi jalan air. Nah, jadi banyak pedagang yang berdalih kalau di dalam ruko mereka tidak mudah untuk mendapatkan pelanggan seperti itu dengan alasan tidak kelihatan lah dagangnya dan sebagainya. Jadi mereka memutuskan untuk berjualan di pinggir jalan seperti ini yang bisa dikatakan mengganggu aktivitas ya, karena di situ kan lewat jalurnya saluran air juga bisa, lalu transportasi lalu lalang dan sebagainya. Yang terakhir, ada faktor sosial dan ekonomi. Pada umumnya, sebagian besar penghuni lingkungan pemukiman kumuh mempunyai tingkat pendapatan yang rendah karena terbatasnya akses terhadap lapangan kerja yang ada. Tingkat pendapatan rendah ini menyebabkan tingkat daya beli yang rendah pula atau terbatasnya kemampuan untuk mengakses pelayanan, sarana, dan prasarana dasar. Selain itu, ketidakmampuan ekonomi bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk membangun rumah yang layak huni menambah permasalahan permukiman di daerah perkotaan. Nah, seperti kita ketahui, pemerintah juga telah menyiapkan program untuk tempat tinggal yang layak untuk masyarakatnya, seperti program rumah susun dan program 1.000.000 rumah. Tetapi, masyarakat itu menganggap program tersebut kurang membantu, karena walaupun sudah dibuat rumah susun oleh pemerintah, tapi tetap saja membutuhkan biaya untuk per bulannya, dan itu membuat masyarakat berpikir bahwa itu tuh berat untuk tinggal di rumah susun karena terkait biayanya. Jadi masyarakatnya lebih memilih membangun rumah yang tidak layak huni karena faktor ekonominya. Penanggulangan kawasan kumuh. Program dalam pencegahan dan peningkatan kawasan kumuh di Indonesia sudah diinisiasi sejak tahun 1974 melalui program KIP, yaitu Kampung Improvement Program. Pada perjalanannya, program-program dalam pencegahan dan peningkatan kualitas kawasan kumuh terus berkembang. Berikut adalah skema perjalanan program pencegahan dan peningkatan kualitas kawasan kumuh yang dikenal masyarakat. Pada tahun 1999 sampai 2006, tujuan pemerintah yaitu untuk mengatasi krisis ekonomi dengan meningkatkan kapasitas masyarakat untuk menjadi pelaku pembangunan melalui pembentukan kelembagaan masyarakat yang representatif, mengakar, dan akuntabel. Pencapaiannya, terbangunnya kelembagaan masyarakat yang demokratis, pembelajaran perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, serta tata kelola pemerintahan yang baik. Pada tahun 2007 sampai 2014, tujuan pemerintah yaitu membangun masyarakat miskin perkotaan untuk mendapatkan manfaat dari peningkatan kualitas lingkungan dan tata kepemerintahan yang baik. Pencapaiannya, terbangunnya kelembagaan masyarakat yang demokratis, pembelajaran, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dalam rangka menanggulangi kemiskinan. Selanjutnya pada tahun 2015, tujuan pemerintah yaitu untuk mewujudkan kualitas sarana prasarana umum yang lebih baik dalam pencapaian sasaran bidang pembangunan kawasan pemukiman. Pencapaiannya, fasilitas menyusun baseline yaitu gerakan 100, strip 0, strip 100, dan profil pemukiman. Yang dimaksud dengan gerakan 100-0-100 adalah 100% akses universal air minum, 0% pemukiman kumuh, dan 100% akses sanitasi layak. Next, selanjutnya pada 2016 sampai 2021, tujuan pemerintah yaitu peningkatan kualitas pemukiman kumuh dan pencegahan timbulnya kumuh baru. Pencapaiannya pada saat itu, peningkatan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar di pemukiman kumuh perkotaan,
menurunnya luas permukiman kumuh, terbentuknya dan berfungsinya Pokja KPK PKP kabupaten atau kota, tersusunnya rencana penanganan pemukiman kumuh tingkat kabupaten atau kota, dan tingkat masyarakat yang terintegrasi. Saat ini, Program Nasional dalam Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Kumuh dikenal dengan istilah program Kota Tanpa Kumuh, yaitu Kotaku. Kotaku adalah satu dari sejumlah upaya strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk mempercepat penanganan pemukiman kumuh. Program Kotaku menangani kumuh dengan membangun platform kolaborasi melalui peningkatan peran pemerintah daerah dan partisipasi masyarakat. Selanjutnya ada dampak lingkungan kumuh. Keluhan yang paling sering disampaikan mengenai pemukiman masyarakat miskin tersebut adalah rendahnya kualitas lingkungan. Terbentuknya pemukiman kumuh yang sering disebut sebagai slum area sering dipandang potensial menimbulkan banyak masalah perkotaan karena dapat menjadi sumber timbulnya berbagai perilaku menyimpang seperti kejahatan dan sumber penyakit sosial lainnya. Berikut ini adalah beberapa penyakit dan musibah yang disebabkan karena lingkungan yang tidak bersih atau pada pemukiman kumuh. Yang pertama, disentri. Penyakit ini disebabkan karena makanan yang tidak sehat dari lingkungan yang tidak bersih. Makanan yang terkontaminasi dari bakteri atau tinja ini jika kita konsumsi maka akan menyebabkan disentri. Disentri menyerang usus besar yang menghasilkan diare yang sangat akut, bahkan dapat berdarah jika kita sedang buang air besar. Yang kedua, penyakit malaria. Malaria terjadi karena adanya gigitan dari nyamuk Anopheles. Nyamuk ini dapat membuat suhu kita naik dan turun, bahkan hingga menggigil. Tentu saja nyamuk ini dapat hadir di lingkungan yang kotor seperti membuang sampah di sembarang tempat dan tidak rajin untuk menguras bak mandi dan membiarkan barang-barang tidak terpakai menumpuk. Oleh karena itu, jaga lingkungan tinggal kita agar nyamuk ini tidak bersarang. Yang ketiga, tuberkulosis atau TBC. Penyakit lainnya yang disebabkan karena lingkungan yang kotor adalah TBC. TBC dapat menyerang paru-paru, usus, maupun kelenjar getah bening. Penyakit ini disebabkan karena infeksi kuman Mycobacterium tuberculosis. Penyakit ini sangat berbahaya karena dapat menyebabkan kematian. Penyakit ini dapat menular dengan mudah melalui udara. Maka dari itu, ciptakan lingkungan yang bersih dan sehat di rumah Anda. Selanjutnya adalah tifus abdominalis. Makanan dan minuman pada lingkungan yang kotor jika kita makan dapat menyebabkan penyakit. Salah satunya adalah tifus abdominalis. Penyakit ini menyerang usus halus yang menyebabkan demam tinggi yang berkepanjangan. Penyakit ini disebabkan karena adanya bakteri Salmonella. Selain penyakit yang disebutkan di atas, masih ada lagi dampak kesehatan yang ditimbulkan oleh lingkungan kumuh. Nah, selanjutnya kalau tadi kita berbicara tentang penyakit dari dampak di kawasan lingkungan yang kumuh, maka yang terakhir ini dampak yang akan terjadi ketika kita berada di lingkungan kumuh, terutama di daerah DKI Jakarta, yaitu banjir. Mereka yang tinggal di bantaran Kali Ciliwung dengan kondisi yang kumuh dan juga tingkat kepadatan penduduk yang tinggi seringkali terancam mengalami musibah banjir yang terjadi setiap tahunnya. Hal ini disebabkan karena wilayah atau daerah yang seharusnya menjadi daerah aliran sungai dipergunakan untuk lahan hunian warga. Selain merusak lingkungan karena sempitnya luas aliran sungai, juga menyebabkan polusi air, yang mana seringkali warga yang tinggal di daerah bantaran kali tersebut lebih banyak membuang sampah di sungai tersebut atau di Sungai Ciliwung. Pro dan kontra dalam proses penanganan lingkungan kumuh.
Kawasan permukiman kumuh dianggap sebagai penyakit kota yang harus diatasi. Pertumbuhan penduduk merupakan faktor utama yang mendorong pertumbuhan permukiman, sedangkan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan kemampuan pengelolaan kota akan menentukan kualitas permukiman. Permukiman kumuh adalah sebuah produk pertumbuhan penduduk akibat dari kemiskinan atau rendahnya tingkat perekonomian suatu masyarakat, serta kurangnya pemerintah dalam mengendalikan pertumbuhan dan menyediakan pelayanan kota yang memadai. Beberapa permasalahan yang menjadi pro dan kontra dalam penanganan lingkungan kumuh. Di antaranya, yang pertama adalah terbatasnya dana yang dimiliki pemerintah. Terbatasnya dana yang dimiliki pemerintah untuk penataan dan pengelolaan kota dalam menghadapi masalah kependudukan menyebabkan fasilitas perumahan dan permukiman menjadi terbatas dan mahal pembiayaannya. Di daerah perkotaan, warga yang paling tidak terpenuhi kebutuhan fasilitas perumahan dan permukimannya secara memadai adalah mereka yang tergolong berpenghasilan rendah. Menurut Abrams, tahun 1964, mengatakan bahwa pada waktu seseorang dihadapkan pada sebuah masalah mengenai pengeluaran yang harus dilakukan untuk pemenuhan kebutuhan-kebutuhan hidupnya, makan, berpakaian, dan pengobatan untuk kesehatan, maka yang pertama dikorbankan adalah pengeluaran untuk rumah dan tempat tinggalnya. Masalahnya, bagi masyarakat miskin yang berpenghasilan rendah, tidak dapat mengabaikan begitu saja kebutuhan akan rumah dan tempat tinggal, karena masalah ini penting bagi kehidupan mereka. Tetapi di satu sisi mereka juga tidak mampu untuk mengeluarkan biaya prioritas bagi pengembangan dan pemeliharaan rumah dan lingkungan permukimannya agar layak untuk dihuni. Semakin kecil bagian dari penghasilan yang dapat disisihkan guna pembiayaan pemeliharaan rumah dan fasilitas permukiman, maka semakin kumuh pula kondisi permukimannya. Jika pertumbuhan lingkungan permukiman kumuh ini dibiarkan, derajat kualitas hidup masyarakat miskin akan tetap rendah, akan mudah menyebabkan kebakaran, memberi peluang tindakan kriminalitas, terganggunya norma tata susila, tidak teraturnya tata guna tanah, dan sering menimbulkan banjir yang akhirnya menimbulkan degradasi lingkungan yang semakin parah. Penggusuran dan pada permukiman kampung kota yang kumuh oleh pihak-pihak terkait tidak sepenuhnya menyelesaikan masalah. Selain ini, tidak manusiawi, para pemukim kembali menyerobot tanah terbuka lainnya sehingga hilang satu akan tumbuh dua atau lebih permukiman kumuh yang baru lagi. Yang kedua adalah program Community Action Plan. Kontrak politik yang dirancang oleh Gubernur DKI Jakarta ditujukan pada kampung-kampung kumuh dan masyarakat miskin, yang di dalamnya termasuk PKL dan tukang beca. Pada akhirnya, program yang dijanjikan ini direalisasikan dalam bentuk pembangunan kembali kampung-kampung yang telah digusur, seperti Kampung Akuarium dan Kampung Kunir. Namun, alih-alih menciptakan permukiman warga yang menjamin penghidupan, CAP justru lebih banyak menuai pro dan kontra. Selain itu, CAP justru menemui hambatan-hambatan yang bersifat mendasar yang tidak dapat diselesaikan dengan cepat oleh Pemprov DKI Jakarta. Kendala utama yang dihadapi adalah kegagalan fasilitator dalam menggali ide-ide penataan. Hal tersebut terjadi karena konsultan CAP dianggap gagal memandu warga dan melibatkan mereka dalam dialog-dialog bersama untuk membangun kampung mereka. Hal ini menjadi sangat krusial mengingat CAP harus secara maksimal melibatkan masyarakat, mulai dari tahap perencanaan perumusan kebijakan. Partisipasi masyarakat yang maksimal sangat dibutuhkan dalam keberhasilan CAP, karena berupaya mengidentifikasi masalah dan menghadirkan solusi secara bottom up. Selain itu, dilaporkan oleh Rujak Center for Urban Studies, kebijakan tata ruang permukiman dan penataan kampung kumuh di Jakarta justru menghasilkan masalah-masalah baru seperti meningkatnya marginalisasi terhadap masyarakat. Tidak dapat dipungkiri, konflik lahan seperti penggusuran paksa di Jakarta kerap menuai pro dan kontra karena dianggap melanggar HAM. Terlebih mengingat lokasi penggusuran berisikan rumah-rumah sewa, sehingga warga relokasi tidak mampu lagi untuk menjangkau hunian baru. Yang ketiga adalah ketidaksiapan pemerintah dalam penyediaan hunian layak. Ketidaksiapan pemerintah dalam hal penyediaan hunian layak justru berwujud pemiskinan sendiri untuk warganya.
Diperlukan upaya pengintegrasian kebijakan yang lebih serius terkait hal ini. Ketidaksiapan pemerintah dalam hal penyediaan hunian layak justru berwujud pemiskinan sendiri untuk warganya. Yang keempat adalah perbedaan latar belakang sosial budaya. Tantangan secara kultural muncul dengan latar belakang masyarakat pendatang yang berasal dari berbagai daerah dan memiliki pola pikir dan pembiasaan sendiri. Dengan demikian, bukan saja harus menjawab tantangan peremajaan atau tata ruang kampung dalam pembangunan, tetapi justru harus dapat memecahkan persoalan ekologis di tengah kompleksitas latar belakang sosial budaya masyarakat yang tentu akan berdampak pada pola hidup masyarakat dan memberikan outcome kesejahteraan. Namun demikian, perlu melihat faktor resiko alamiah suatu tempat. Selain itu, pengetahuan keruangan masyarakat dengan pengetahuan teoretik dari berbagai stakeholder perlu disinergikan dengan baik agar implementasi kebijakan lebih tepat sasaran. Yang kelima adalah kurangnya kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat. Pada beberapa kasus, banyak masyarakat yang tinggal di lingkungan kumuh tidak dapat diajak kerjasama oleh pemerintah sehingga menuai pro dan kontra di antara masyarakat. Contohnya, masyarakat ingin jalannya diperlebar tetapi tidak mau jika hunian mereka harus digeser. Contoh lain adalah ketika masyarakat ingin dibuatkan tempat pembuangan sampah, tetapi masyarakat tidak ingin rumah yang mereka tinggali dekat dengan tempat pembuangan. Seiring berjalannya waktu dengan berbagai upaya pemerintah melakukan pendekatan terus-menerus, pada akhirnya masyarakat mampu untuk diajak bekerja sama. Dan yang terakhir ada kesimpulan. Dari yang telah teman-teman saya jelaskan dapat disimpulkan, pemukiman kumuh adalah hunian tingkat rendah dengan ciri bangunan liar di atas tanah yang tidak sah. Pemukiman kumuh biasanya terletak di pinggiran sungai, kolong jembatan, dan lain-lain, dan dihuni oleh masyarakat yang kurang mampu dan terdiri dari masyarakat yang sangat banyak untuk menempati hunian yang kurang layak untuk dihuni. Pemukiman kumuh disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya faktor urbanisasi, faktor lahan perkotaan, faktor sarana dan prasarana, faktor sosial dan ekonomi, dan juga disebabkan oleh beberapa tahapan proses lainnya sehingga menjadi pemukiman kumuh. Dan sebenarnya pemukiman kumuh bisa ditanggulangi dengan beberapa cara, namun perlunya kesadaran dari masyarakat dan juga aksi nyata dari pemerintah. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.